Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan mengenai ratifikasi protokol AFAS ke-7, ini kan sebenarnya lebih banyak mengenai prinsip-prinsip jasa keuangan syariah. Dan sebenarnya prinsip-prinsip jasa keuangan syariah, kalau kita lihat di tingkat ASEAN, Indonesia ini kan juga sangat tertinggal. Baik dari sisi volume, market share, juga kemajuan penggunaan produknya. Kalau memang pemerintah ingin cepat pembahasannya ini, saya berharap nanti kita menyepakati hari ini bisa kita selesaikan. Kita tanggal 8 itu ada paripurna penutupan, jadi kalau memang hari ini Kementerian Hukum dan HAM juga datang, jadi kita bisa menyepakati sehingga pimpinan bisa langsung memintakan jadwal ke Badan Musyawarah. Sebelum kepada sekuen jadwal tersebut, saya hanya ingin menguatkan bahwa kepentingan nasional kita benar-benar terjaga, teramankan dan terlindungi. Di Komisi 11 ketika protokol AFAS ke-6 disetujui itu, ada beberapa hal yang disampaikan oleh industri bahwa kecenderungan industri jasa keuangan di Indonesia itu kan mereka sangat nyaman dengan kondisi pasar di Indonesia. Mereka kecenderungannya tidak ekspansif karena dengan pasar di Indonesia mereka sendiri mereka sudah sangat besar. Kalau masuk ke pasar di luar negeri, jangankan di tingkat global, di tingkat ASEAN yang regional, mereka kecenderungannya melihat bahwa nilai kompetisi mereka juga rendah, kemudian efisiensi mereka juga kurang, dan kemudian ketika melakukan upaya-upaya pendekatan ke pelayanan sektor jasa ini mereka memang kurang bisa berkompetisi. Bahkan kalau dilihat dari sisi resiprokalnya, resiprokal ini contoh sederhananya yang harus diperhatikan, itu disampaikan oleh perbankan Himbara pada saat itu di tempat kita, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi di sektor syariahnya. Contoh, kita di Malaysia untuk mendapatkan posisi ATM macam itu tidak bisa di jalan protokol, resiprokalnya. Untuk membuka kantor cabang tidak bisa di kota-kota utama atau di main street kota-kota utama mereka. Kadang-kadang yang seperti ini kan kita kalau memberikan fasilitas kepada perbankan atau jasa keuangan asing, coba lihat Prudensial, AXA, AIA, UOB, ANZ, ICBC dan sebagainya, mereka semuanya di main street. Seringkali kita resiprokal yang seperti ini kan kita tidak dapatkan. Bahkan mereka sangat memproteksi, misalnya Bank Mandiri membuka di Orchard Road atau membuka di Tun Abdul Razak Road dan sebagainya, itu tidak kita dapatkan. Kepentingan nasional kita itu kan harus equal, apalagi Indonesia ini kan terbesar di ASEAN, baik dari sisi volume, dari sisi kepentingan, dari sisi demografi dan sebagainya. Kepentingan nasional yang terjaga ini kan menunjukkan derajat penghargaan orang lain terhadap kepentingan nasional kita. Apalagi kan Pak Jokowi sudah sering mengingatkan, bahkan di perjanjian-perjanjian di pertemuan internasional, beliau minimal duduk atau berdiri di samping tuan rumahnya, sehingga menunjukkan posisi sentral Indonesia, tidak di posisi pinggir dan sebagainya. Hal-hal yang seperti ini kalau menurut saya minta untuk dijaga. Untuk persetujuan politik kita akan memberikan dukungan penuh untuk menjaga kepentingan-kepentingan nasional tersebut. Dan saya berharap fraksi yang lain juga setuju nanti kita selesaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.